Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra dari kelas 5 BPJKR NPM 18 1063 107122. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita teman-teman merangkum atau menyimpulkan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Di sini, manajemen sistem dan administrasi olahraga ini bisa juga disebut mengarahkan sebagai proses pencapaian dan target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Dubrin, Ireland, dan Williams tahun 1999 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknik, teknologi, dan untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematik kepegawaian. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis manager yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia manager yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut sangat sering digunakan pada sistem pelatihan kuda dan lambat laut dipakai untuk operasi. Apakah manajer itu? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen secara spesifik. Seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, seperti misalnya mengambil keputusan, mengontrol sumber daya organisasi, mengorganisasi staf, memimpin motivasi. Sedangkan mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional, direktur klub kesehatan, direktur klub golf, manajer dari country club, manajer pusat kebugaran, dan lain-lain. Ada banyak macam manajer. Mereka berada dari jenjang yang paling bawah sampai yang paling puncak dalam posisi manapun atau maupun status. Seorang manajer tidak hanya cukup mendapatkan pelatihan manajerial untuk menjadi seorang manajer. Mereka membutuhkan banyak hal lainnya yang akan membentuknya menjadi manajer yang herbal atau yang handal, seperti teknik secara umum, kemanusiaan, konseptual, mengenal politik, kemampuan memimpin. Semua itu dibutuhkan. Seperti kata Peter Drucker, sumber daya yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam negara tersebut untuk berjuang dan membangun. Kemudian, banyak alasan dan motivasi seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness. Kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut. Ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Kemudian, kita menjelaskan tentang prinsip manajemen data struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan penegosian, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan juga berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagai kewenangannya untuk individu yang bertanggung jawab. Kemudian, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif atau diorganisasi oleh fungsi, doktrin, kesatuan, atau kesatuan perintah berpendapat bahwa semua personel tersebut terlibat dalam jenis pekerjaan tertentu harus berfungsi di bawah otoritas tunggal atau superior. Kemudian, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Koordinasi antara departemen di setiap subsistem informasi harus terus dan bekerja sama secara komplementer dan sinergis.
Kemudian, step atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Untuk mencapai tujuan organisasi, harus melakukan berbagai tugas yang memerlukan kemampuan spesialis berbagai bidang, misalnya pemasaran informasi olahraga dan juga fotografi. Kemudian, otoritas harus padan dengan tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Tidak ada bentuk organisasi tinggal yang benar. Faktor-faktor seperti ukuran, sumber daya manusia, dan juga kendala ekonomi seringkali menentukan struktur organisasi yang paling tepat untuk situasi tersebut. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan susunan manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Seperti kata Peterson, Plossman, dan Trickett tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk mengembangkan bagian organisasi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi, yang pada gilirannya menentukan struktur yang harus dikembangkan. Yang kedua adalah aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Maksudnya adalah, langkah ini membutuhkan penilaian organisasi dengan bagi-bagian berbeda dan unit dan mengaturnya untuk membawa keseluruhan yang harmonis dan terpadu. Jika langkah ini berhasil dicapai, maka mengurangi gesekan dan fragmentasi dan membawa mendekati koordinat fungsi organisasi yang tenang. Kemudian yang ketiga adalah mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Langkah ini bervariasi di setiap organisasi, tapi harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi. Siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa model tersebut mewakili struktur manajemen yang terbaik bagi organisasi, maka harus digunakan pada awalnya pada percobaan dasar. Kemudian, yang kelima nih ya. Merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya, tampilan dan personil dalam dan luar organisasi harus dicari dan model direvisi jika diperlukan untuk mencapai struktur yang paling memuaskan, efisien dan efektif mungkin. Kemudian, evaluasi didesain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Sebagai hasil dari langkah terakhir ini, setiap anggota organisasi bisa melihat di mana dan bagaimana ia cocok dalam struktur organisasi total. Oke, kemudian kita menjelaskan garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dalam kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior associate olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atau tugas yang diberikan oleh direktur. Seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu ada tujuan organisasi. Personil yang sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. Kemudian, struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori organisasi dan struktur harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi. Dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur harus disediakan yang memungkinkan manajemen untuk merencanakan dan membuat keputusan. Kemudian yaitu adalah organisasi formal. Organisasi formal ini didasarkan pada struktur hierarki pengerjaan dengan apa yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi tersebut. Kemudian, organisasi informal. Organisasi informal ini bisa disadari banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Salah satu aspek informasi formal ini tersebut adalah pembentukan subkelompok atau tim yang tidak muncul pada bagian organisasi. Sebagai contoh, serikat kerja merupakan kelompok yang penting dengan siapa manajer harus berinteraksi. Dalam beberapa komitmen, organisasi, komisi, dewan, dan gugus tugas juga merupakan sebuah kelompok berpengaruh. Untuk manajemen harus memahami dan menghargai permintaan seseorang, anggota staf atau keinginan dan kebutuhan dari posisinya. Struktur manajemen untuk program pendidikan jasmani dan olahraga adalah yaitu apa saja? Yang pertama adalah organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian yang kedua adalah pengawas sekolah. Bidang eksekutif, kurikulum dan instruksi. Bidang eksekutif sumber daya manusia dan atau pelayanan jasa. Kemudian bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis sekolah. Kemudian prinsipal. Kemudian ada supervisor, ada direktur, ada konsultan olahraga dan pendidikan menengah,
Kemudian adalah kita akan menjelaskan struktur dan organisasi penjasket di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Penjasket di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen, yaitu adalah instruksi dasar atau program kegiatan fisik, program keguruan, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya, program kursus tingkat perguruan tinggi. Kemudian di sini kita akan menjelaskan administrasi olahraga. Apa sih itu administrasi olahraga? Administrasi berasal dari kata Belanda, yaitu adalah segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearifan agenda. Kata administrasi lainnya berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya pada minister melayani, dan maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha, kantor-kantor pelayanan, pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Kemudian di sini kita akan menjelaskan motivasi. Apa sih motivasi? Itu motivasi menurut Stephen P. Robson dan Timothy August mengupakan bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Nadler dan Lawler, model pengharapan mempunyai implikasi nyata bagi manajer dan organisasi, bagaimana memotivasi bawahan, implikasi, dan meliputi. Kemudian, organisasi apa sih atau implikasi apakah sih yang dibahas menurut Nadler dan Lawler? Kita jelaskan di sini ya. Pertama itu adalah organisasi biasanya memperoleh apa imbalan. Organisasi harus dirancang untuk memotivasi semua keinginan. Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan itu sendiri secara intrinsik dapat menjadi imbalan. Yang ketiga itu adalah supervisor langsung memainkan peran penting dalam proses motivasi. Kemudian di sini kita akan menjelaskan administrasi. Administrasi ini banyak sih penulis yang Indonesia maupun penulis asing yang mengartikan administrasi tersebut. Menurut Delinge, administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurasan segenap tindakan kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Sondong Pesyagian, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kemudian menurut Ngalip Purwanto adalah administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik material, personal maupun spiritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kemudian di sini kita akan menjelaskan manajer. Apa sih manajer itu? Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Tugas penting manajer adalah seperti bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan proses yang didahulukannya, kemudian mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, kemudian berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan. Politisi, seorang yang pandai berdiplomasi, diplomat yang piawai membawa dan menunaikan misi atau mengambil keputusan yang sulit. Kemudian kegiatan manajer itu adalah ada pribadi dan juga teknis. Ada administratif dan juga interaksional. Kemudian kita membahas tentang kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance yang hasil kerja atau prestasi kerja. Yang berarti ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kinerja, yaitu adalah dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Kemudian macam-macam jenis kinerja itu adalah kinerja pekerjaan dan kinerja tugas menurut Colquitt, Levin, dan Wesson. Kinerja pekerjaan secara formal didefinisikan sebagai nilai sekumpulan perilaku karyawan yang menyokong baik secara positif atau secara negatif kepada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kemudian adalah penilaian kinerja, mencakup perilaku karyawan yang membawa pengaruh langsung dalam transformasi produk ataupun pelayanan organisasi. Penilaian kerja adalah kewajiban yang jelas yang karyawan harus dipenuhi untuk memenuhi kompensasi dan melanjutkan pekerjaan tersebut. Kemudian di sini kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan seperti pemahaman, penetapan, semangat, norma-norma, kebenaran, dan fakta. Informasi yang berupa opini. Kemudian kita akan menjelaskan administrasi atau manajemen. Itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan evaluasi.
Kemudian di sini yang terakhir adalah kita akan menjelaskan keputusan yang bijak, yaitu adalah pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, kemudian dapat membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Administrator dikenal karena keputusan yang dibuatnya. Oke, menurut saya sekian dari saya tentang menjelaskan manajemen sistem dan administrasi olahraga. Oke, sekian dari saya sendiri, Herman Saputra. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan video ini. Sorry atau maaf apabila banyak mengalami kekurangan. Saya sendiri mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas kuliah ini. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.